Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Untuk ini kemarin kita bahas tentang sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas yang bawaan dan yang spesifik ya, atau yang adaptif ya. Kalau yang adaptif, pekan lalu kita bahas ini ada ya sel limfosit B dan T, dan satu kelompok lagi adalah kelompok APC ya. Ini yang pekan lalu kita bahas. Nah, beserta spesifisitasnya, apa bedanya sel limfosit B dan T, ya. Kemudian apa peran dari sel APC ya, atau antigen presenting cells dalam menginduce kerja ya dari sel limfosit T ya. Jadi APC, ketiga APC ini ada makrofag dan detik sel dan sel B. Ini bekerja untuk mempresentasikan peptida dari antigen kepada sel limfosit T ya. Karena kita tahu TCR ini tidak bisa menerima antigen secara bebas, tapi harus yang terikat dengan MHC ya, Major Histocompatibility Complex yang kelas 2 ya. Kalau yang kelas 1 pekan lalu kita bahas dijumpai pada semua sel yang berinti ya. Ya, seperti pada gambar ini. Ini overview saja, kita review sedikit. Nah, ini MHC pekan lalu kita sudah bahas, ada MHC kelas 1, ada MHC kelas 2. MHC kelas 1 dia berperan pada, ini bukan antigen presenting cell ya, tapi ini pada all nucleated cell ya, semua sel yang berinti ya, terutama bekerja dia untuk menyebabkan lisis ya dari sel yang sudah terinfeksi oleh patogen, misalnya pada patogen intraseluler ya, seperti virus ya, dan yang lain. Itu kerja MHC kelas 1. Sementara yang kelas 2 ini dia berikatan dengan APC, antigen presenting cells, yang mempresentasikan peptida, sehingga sel limfosit T ini teraktivasi, dia melakukan diferensiasi dan proliferasi eh, menjadi sel memori dan sel limfosit T efektor ya. Hmm. Kan lalu juga kita bahas nih respon imunitas yang humoral dan yang seluler ya. Kalau yang humoral biasanya melibatkan ada antigen yang larut ya, seperti antigen. Ada eh, komponen imun yang larut seperti antibodi ya, melibatkan antibodi. Kemudian kalau yang seluler ini melibatkan sel limfosit T efektor ya. Jadi ada proses fagositosis di sana di mekanisme yang seluler ya. Nah, ini contohnya kemarin untuk yang respon humoral melibatkan limfosit B ya, di mana nanti limfosit B akan membentuk sel plasma yang nanti menghasilkan banyak antibodi ya, untuk mengeliminasi antigen ya, sementara pada mekanisme respon imunitas yang seluler ini lebih dominan eh, di lebih dominan oleh limfosit T ya. Jadi ada T helper dan T sitotoksik. Ini subsetnya dari limfosit T tergantung pada CD4 dan CD8 ya, cluster of differentiation. Jadi ada marker glikoprotein membran ya pada masing-masing subset sel limfosit ya. Nanti menyebabkan sekresi sitokin, juga yang CTL menyebabkan apa sel yang CTL CTL ini sel T sitotoksik ya, cytotoxic T ya, limfocyte. Jadi mengakibatkan killing ya, mati dari sel yang sudah berubah fungsinya ya, misalnya pada infected sel yang sudah terinfeksi oleh virus ya, ini CTL. Oke, kita lanjutkan ya terkait imunogenetik ya. Nah, ini mungkin juga tidak dalam, tapi kita kenal ya bahwa imunogenetik ini adalah sebuah cabang ya dari ilmu biologi yang dimana menginkorporatkan atau menggabungkan ya antara imunologi, kemudian ada komponen biologi molekuler dan juga genetik. Ya, jadi karena kalau kita bicara genetik, nggak mungkin kita tidak membicarakan biologi molekuler ya, biomolnya ya, yang melihat atau ingin mengetahui ya beberapa faktor yang diturunkan ya, karena kita bicara genetik yang dapat mempengaruhi imunitas ya, atau ada heterogenitas intraspesifik ya, misalnya dalam satu spesies kok bisa beda-beda ya eh, manifestasi klinik atau ada fenotype yang berbeda walaupun dia dalam satu spesies ya, ini intraspesifik heterogeneity maksudnya.
Kemudian bagaimana reseptor jaringan ya diturunkan secara genetik dan juga dalam dimensi populasi ya. Juga kita melihat hubungan atau interaksi antara host dan mikroba dan inkompatibilitas jaringan ya. Nah, jadi imunogenetik. Nah, founder siapa yang pertama sekali mengenalkan cabang biologi ini adalah ini ya, merupakan kerja dari saintis Jerman yang bernama Paul Ehrlich dan J. Morgenroth ya, di mana kedua ilmuwan ini awalnya menemukan ada pengelompokan darah ya, golongan darah pada hewan ya, pada kambing nih pada awal abad 20. Kemudian kalau pada manusia sendiri itu kita kenal ya yang menggolongkan apa tipe golongan darah manusia dikenalkan pertama sekali oleh Karl Landsteiner ya, ada golongan darah A, B, AB dan O ya, tergantung pada antigen pada permukaan eritrosit ya. Ada yang nanti bisa diuji dengan mekanisme aglutinasi ya. Kemudian dikembangkan lebih lanjut pada tahun 1930 oleh seorang ilmuwan Amerika yang bernama M. Irwin ya. Ini bukan Muhammad ya, nggak disebutkan juga ini M-nya apa ya, tapi Mr. Irwin gitu ya, yang menemukan istilah immunogenetik. Ya. Jadi imunogenetik ini adalah studi yang mempelajari ya tentang mekanisme terjadinya kelainan autoimun dan juga mekanisme imun pada proses transplantasi organ ya, yang dimana fokusnya itu adalah pada genetik ya. Jadi mungkin cabang-cabang dari imunogenetiknya salah satunya juga nanti akan membahas bagaimana apa reaksi penolakan ya rejection pada pada saat kita melakukan transplantasi eh, organ ya. Tuh. Nah, jadi imunogenetik adalah secara ringkas adalah study of genetic aspect ya, aspek genetik dari respon imun ya. Nah, di mana ketiga apa cabang ilmu ini berfokus pada ketiga ini. Yang pertama adalah gen yang terlibat dalam respon imun. Ya, di sini yang ingin dilihat adalah immunoglobulin gen ya superfamily. Jadi gen yang dalam hal pembentukan antibodi ya. Kemarin kita sudah bahas ya ada teori clonal selection ya. Seleksi klonal ya. Kalau masih ingat pekan lalu atau kapan ya? Ya kalau nggak salah pekan lalu ya kita bahas bahwa satu antibodi itu hanya spesifik untuk satu jenis antigen ya. Dan kita tahu sel plasma yang merupakan diferensiasi dari sel B itu menghasilkan lebih dari 20.000 antibodi ya dalam 1 detik ya dalam satuan detik. Jadi diversity-nya juga sangat banyak ya. Juga nanti berkaitan dengan generation of antibody diversity ya yang nomor 3. Kemudian nomor 2 ini juga fokusnya pada antigen HLA ya. HLA ini sama dengan MHC tadi ya. Human leukocyte antigen ya dan hubungannya dengan penyakit ya. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Eh, jadi disebutkan dalam satu literatur ya bahwa era keemasan yang terkait dengan bidang ilmu imunogenetik ini dimulai ketika beberapa penemu ya peneliti itu membuat pernyataan ya bahwa penyakit-penyakit inflamasi juga punya dasar genetik ya. Nah, jadi kenapa walaupun keduanya punya penyakit-penyakit inflamasi tapi berbeda ya secara fenotip atau secara manifestasi klinisnya. Nah, itu kenapa? Karena setiap orang punya background genetik yang berbeda ya. Salah satu yang bisa kita sebutkan itu. Eh, dan suatu terobosan ya yang juga berkontribusi dalam berkembangnya imunogenetik adalah ketika adanya penemuan ya terkait dengan reaksi alograf. Nah, ketika Perang Dunia Kedua dan itu tadi ya ada teori clonal selection ya yang dikenalkan oleh Brunet tahun 1959. Jadi apa itu allograft reaction? Eh, ini nanti kita bahas ya terkait polimorfisme. Nah, jadi allograft reaction-nya reaksi penolakan yang disebabkan oleh kita ketika kita melakukan transplantasi dari bagian tubuh orang lain, gitu ya, baik itu organ kulit ya, nah, atau organ-organ yang lain ya. Jadi disitulah mulai kenapa bisa ada reaksi penolakan itu karena mengaitkan apa ada background genetik dalam mekanisme atau respon imun tubuh kita ya.
Jadi ini terus dikembangkan dengan adanya penelitian terkait reaksi-reaksi yang di pada proses alograf ya. Nah, ini secara umum lagi apa peran sistem imun dan bagaimana aplikasinya ya. Yang pertama peran sistem imun itu adalah dalam hal menghadapi ya infeksi ya. Di mana implikasinya kalau imunitas kita mengalami defisiensi maka akan meningkatkan suseptibilitas ya terhadap infeksi. Nah, ini akan dipersulit ya sulit lagi oleh pada kondisi AIDS ya. Kemudian pemberian vaksinasi itu akan meningkatkan ya pertahanan tubuh ya dan juga punya fungsi proteksi ya terhadap terjadinya infeksi ya. Sebagaimana kita tahu bahwa vaksinasi juga akan memberikan sel memori ya kepada sel imun kita sehingga ketika terjadi infeksi sebenarnya tubuh sudah siap ya dengan proses perlindungan yang lebih baik. Yang kedua, sistem imun ya tadi selain menghadapi infeksi, sistem imun juga mengenali dan merespon graf ya. Uh, graf ini apa ya bahasa Indonesianya? Tapi tahu ya apa cangkok ya apa cangkok ya mungkin ya cangkok jaringan atau donor ya donor jaringan dari yang lain dan mengenali protein yang baru ya. Nah, di sini respon imun sangat penting ya, merupakan barrier yang penting dalam proses transplantasi dan terapi gen. Ya. Jadi eh, ini salah satu pengembangan ya dari imunologi ya, salah satunya imunogenetik. Kemudian peran dari sistem imun juga dalam menghadapi tumor ya, sehingga juga ada istilahnya imunoterapi ya untuk pasien cancer ya. Jadi pemberian eh, apa substansi yang punya eh, fungsi proteksi atau fungsi pencegahan ya, prevensi terhadap perkembangan sel kanker. Ya, kemudian sistem imun juga berperan ya karena melibatkan antibodi yang dia sifatnya highly spesifik untuk mendeteksi setiap em, molekul ya. Ini tadi ya karena ada clonal selection ya. Sehingga makanya kita bisa ada pendekatan imunologik ya dengan tes lab ya. Misalnya mau deteksi satu jenis antigen, kita cukup menggunakan satu antibodi yang spesifik ya untuk mendeteksi antigen tadi. Ini juga menjadi keunggulan ya ketika dalam hal immunologic approach ya untuk lab testing. Ya, seperti yang tadi saya singgung ya, ada istilahnya polimorfisme ya kalau kita bicara imunogenetik, yaitu adalah ya poli ini artinya many ya banyak, morph itu shape ya atau structure artinya banyak bentuk. Ya, secara ringkas mungkin polimorfisme ya artinya adanya dua atau lebih bentuk alternatif ya, atau varian yang diekspresikan dari satu jenis protein pada satu populasi ya. Jadi secara biologi molekuler mungkin kalau polimorfisme itu bisa kalau yang terjadinya di tingkat makro ya mungkin ada kalau kita dalam satu spesies itu ada perbedaan. Kenapa bisa ada perbedaan? Padahal spesiesnya sama-sama A misalnya sama-sama manusia. Itu karena ada polimorfisme. Atau kalau di tingkat gen itu ada istilahnya SNP ya atau SNP kalau pernah dengar ya. Single Nucleotide polymorphism. Nah, itu artinya memang ada gen itu dalam satu nukleotidanya itu berbeda antara walaupun dia tetap dalam spesies yang sama. Jadi satu nukleotida artinya memenuhi komponen dari basa ya, basa nitrogen ya. Jadi satu nukleotida itu berbeda semua. Nah, itu tapi hanya di single, hanya di satu satu tempat saja. Sehingga ini membuat ya sangat broad ya dan diverse ya setiap spesies itu tidak ada yang secara genetik sama ya. Jadi genetik polymorphism ada yang tingkat gen, ada juga yang non ya, non polymorphic gen. Kalau ini ya, kalau yang tingkat gen maka biasa di tingkat gen ya maka kita sebut variasinya itu disebut dengan terdapat satu atau lebih gen di lebih dari dua alel ya. Alel itu tempat terletaknya gen ya. Sementara kalau yang non polymorphic dia letaknya di urutan
pada asam nukleat ya dari setiap satu spesies ya. Nah, secara genetik ya disebutkan di sini bahwa molekul pada sistem imunitas manusia yang paling eh, polimorfik ya, paling menunjukkan sifat polimorfik itu adalah di tingkat imunoglobulin ya. Dalam hal ini antibodi, kemudian di MHC ya, kemarin ada MHC kelas 1 dan kelas 2 dan ini akan kita bahas ya hari ini juga di topik berikutnya BCR dan TCR ya. Nah, B cell receptor dan T cell receptor. Ada yang masih ingat bedanya apa BCR sama TCR dari penjelasan yang kemarin? Ada. Kalau BCR reseptornya berupa apa? Dokter Mutia, masih ingat? Antibodi ya. Jadi antibodi kalau pada permukaan sel limfosit B. Sementara kalau pada limfosit T itu dia kita sebut sebagai TCR, T cell receptor. Ya. Jadi bisa kalau yang antibodi yang BCR tadi bisa langsung mengikat antigen, tapi kalau TCR dia harus berikatan dulu dengan MHC kelas 2 ya. Ini highly polymorphic molekul imun ya. Satu contohnya adalah imunoglobulin. Tadi contoh yang pertama ya. Di slide yang berikutnya, yang sebelumnya tadi adalah contoh yang tingkat polimorfiknya tinggi, itu salah satunya adalah imunoglobulin ya, superfamily. Ya. Nah, kenapa? Karena imunoglobulin ini ya merupakan satu struktur ya, dimensi yang dijumpai ya, punya struktur yang umum dari protein yang ada terdapat dalam sistem imun ya. Secara umum dia merupakan eh, ada elemen dasarnya itu adalah dua eh, sheet B ya yang dihubungkan oleh eh, jembatan disulfida ya. Ada gambarnya tadi. Jadi ada sekitar 40 anggota superfamily immunoglobulin antibody yang perannya itu ya kalau kita membaca nanti dari literatur yang pertama punya molekul antibody yang berfungsi sebagai molekul untuk rekognisi ya, mengenali ini self atau non-self dan juga molekul regulasi seperti antibodi ya, IG, imunoglobulin, kemudian BCR tadi ya. BCR kan dia berikatan dengan antigen langsung. TCR juga yang berikatan dengan antigen yang diikat oleh MHC molecules nih. Kemudian ada glikoprotein permukaan seperti CD2, CD3, CD4, dan CD8 molecules dan juga FC receptor ya. Ada juga molekul yang sifatnya itu untuk adhes ya, adhere ya, terutama terdapat di sel endotel ya di pembuluh darah bagian dalam. Nah, seperti ada ICAM 1, ICAM 2, VCAM dan PECAM ya. Nah, ini nanti berperan ketika terjadi migrasi leukosit ya dari dalam pembuluh darah ke tempat infeksi terjadi ya di jaringan. Kemudian juga ada antibodi yang juga superfamily dia berperan sebagai reseptor untuk platelet growth factor. Nah, ini tadi yang mau saya jelaskan ya ada FC region, ini antibodi, strukturnya merupakan antibodi merupakan disebut nama lainnya imunoglobulin atau gamma globulin ya merupakan glikoprotein dalam serum. Bentuknya seperti huruf Y, ada dua heavy chain. Ini ya ada dua heavy chain yang rantai berat yang dihubungkan dengan dua identical light chain ya yang light chain yang mirip. Kemudian ada ini adalah heavy chain ini punya merupakan bagian konstan ya atau FC region dan N terminalnya adalah variable region ya yang merupakan juga antigen binding site ya tempat berikatan dengan antigen yang specifically bind yang bisa secara spesifik mengikat antigen yang khusus ya. Jadi ini variable region, ini constant region ya. Ini light chain-nya. Di sini tempat ikatan dengan antibodi ya. Ini struktur antibodi. Kemudian yang kedua tadi yang highly polymorphic adalah molekul MHC ya. Nah, molekul MHC itu dikode oleh banyak alel ya dalam jumlah yang besar ya banyak sekali. Eh, jadi bahkan kalau ada yang kembar identik itu biasanya akan mewakili hanya ya
hanya orang yang dia kembar identik saja yang nanti akan memiliki setnya sama ya dari molekul-molekul MHC ini. Ya, jadi tidak mungkin ada dua orang itu punya set alel MHC yang sama, ya. Dan karena highly polymorphic tadi, maka protein MHC ini sangat bervariasi ya dari satu orang ke orang yang lain. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa molekul MHC ini juga dia terlibat ya dalam mekanisme rejeksi ya penolakan terhadap proses transplantasi ya. MHC molekul ya dari donor itu bisa dikenali oleh sel limfosit T ya dari resipien sehingga terjadi yang disebut dengan inkompatibilitas ya dalam ketika proses transplantasi. Ya, jadi ini donor dan ini adalah resipien ya HLA atau MHC yang berbeda itu akan ditolak ya sehingga jadi inkompatibilitas ya. Dia juga terlibat molekul MHC. Nah, ini kalau kita tadi bicara tentang proses transplantasi adalah proses pengambilan sel ya, jaringan ataupun organ yang disebut sebagai graft ya. Ini bukan graft ya, graft dari donor dan kemudian ditempatkan ke eh, atau diberikan kepada penerima ya atau resipien. Ada yang disebut dengan autograft, ada syngeneic graft, ada allogenic graft atau allograft ya, ada xenograft. Autograft itu berarti sel ya atau jaringan atau organ itu berasal dari satu individu yang sama ya same individual misalnya dari paha ya selnya dipindahkan ke organ yang bagian yang lain dari satu individu yang sama. Kalau syngeneic ini diberikan ya ditransplantasikan graftnya dari dua individu yang identik ya secara genetik yang tadi ya eh, kembar identik. Kalau yang ketiga ini allograft atau allogenik ini ditransplantasi antara dua orang yang secara genetik berbeda. Nah, disinilah ya potensi untuk terjadinya rejection ya terhadap graft itu muncul ya. Salah satunya tadi karena highly polymorphic terutama dalam hal MHC ya. Major histocompatibility complex. Nah, apalagi ini ya xenogenic graft ya atau xenograft ini transplantasi yang dilakukan antara dua spesies yang berbeda ya. Misalnya dari manusia ke atau dari hewan gitu ya kepada manusia. Ini potensi xenografnya juga akan menjadi lebih besar ya daripada yang tadi dari satu individu satu spesies yang sama. Ini ada allo antigen ya. Dia nanti akan ya, molekul yang dikenali sebagai antigen ini disebut sebagai alloantigen ya, yang bisa nanti menginduce imunitas seluler dan humoral ya. Sementara kalau pengenalan dari sel yang ditransplantasi ya, apakah dia self atau foreign itu dilakukan oleh gene ya, sel yang polimorfik tadi ya, MHC, imunoglobulin ya, yang diturunkan dari kedua orang tua ya. Jadi diekspresikan secara bersamaan ya keduanya. Nah, ini tadi bagaimana MHC molekul ini melakukan proses rekognisi ya. Bagaimana dia mengenali bahwa suatu itu self atau foreign ya, self atau non-self. Bisa dengan presentasi langsung atau yang secara tidak langsung. Ya, kalau yang langsung dia molekul MHC ini akan berikatan dengan peptida ya yang diberikan ya, yang ditunjukkan langsung kepada sel T. Ya, di mana molekul alogenik ini nanti akan eh, eh, mirip ya, dapat menyerupai ya determinan ya yang kemudian dibentuk oleh sel molekul MHC ya ditambah dengan furin peptida. Kalau yang indirect MHC molekul akan diproses dan ditunjukkan oleh APC dari resipien dari yang penerima ya. Kemudian MHC ini nanti akan diproses dan dikenali oleh sel limfosit T secara konvensional ya sebagai antigen yang asing ya. Jadi ini mekanisme bagaimana molekul MHC itu eh, ditunjukkan ya untuk proses rekognisi ya, rekognisi kepada sel imun resipien ya, penerima. Ini ini yang kemarin ya.
humoral dan cell mediated immunity, ya, bahwa ini ada mikroba, ya, ini ekstraseluler, mikrob, ini sel limfosit B, kemudian ada secreted antibody ya kalau sel B, sel limfosit B ini fungsinya. Kalau ini yang seluler ya, cellular immunity akhirnya melibatkan makrofag ya. Yang kemudian nanti makrofag ini juga dia adalah APC ya, mempersembahkan kepada sel T limfosit peptida antigennya sehingga sel limfosit juga nanti akan dia eh, ini mulai aktif ya, ini terhubung lewat MHC dan dari MHC dari makrofag ya kepada sel limfosit T ya. Nah, kalau ini CTL ya, yang infected cell ya, kill infected cell. Nah, ini kemudian yang ketiga ya tadi salah satunya adalah MHC ya, ini tadi ya bahwa aplikasi HLA atau Human Leukocyte Antigen atau sering dibahas ya sebagai MHC Major Histocompatibility Complex. Ini dalam hal transplantasi karena dia highly polymorphic ya. Kemudian dalam kedokteran forensik ya, kemudian pada studi-studi antropologis juga mekanisme yang mengatur respon imun juga dikaitkan ya dengan adanya antigen, dengan adanya penyakit ya. Karena itu banyak ya mulai dikaitkan penelitian kesehatan yang dikaitkan dengan genetik itu sudah mulai banyak muncul karena adanya polimorfisme ya di tingkat gen ya untuk respon imun. Ini contohnya ya, yang terbaru mungkin ini 2020 ya, artikel 2020 bahwa terjadinya inflamasi, imunitas dan ini adanya imunogenetik ya pada kondisi infeksi pada infeksi COVID-19 ya. Jadi memang ada peran genetik di sana ya karena kita makanya kemarin mungkin kalau kita melihat lagi fenomena terjadinya COVID dan kenapa bisa ada yang severe, ada yang mild ya, ada yang moderate gejalanya, ada juga yang severe sampai ada yang meninggal dunia ya. Nah, itu mungkin juga kalau kita mau mengkaji lebih dalam ya, di tingkat gennya juga mungkin ada perbedaan dalam hal merespon ya infeksi dari virus ini. Sehingga prognosis juga akhiran luaran ya dari penyakit setiap pasien itu berbeda ya karena memang ini dikaitkan dengan genetik dalam respon imun ya tadi dikaitkan dengan antibodinya kemudian major histocompatibility complex yang dikenali oleh eh, apa oleh sel resipien ya. Kemudian ada ya imunoglobulin ya superfamily tadi yang banyak sehingga ini ya mulai dikaitkan ini nggak hanya pada COVID juga banyak penyakit yang lain kan sering ya kalau membaca itu ada polimorfisme pada kondisi kanker misalnya pada penyakit kanker pada penyakit infeksi ya. Nah, itu sudah banyak penelitian ke sana. Nah, ini juga penting ya menurut saya ada ini satu jurnal ya ada satu jurnal khusus yang memang dia judulnya itu nama jurnalnya Immunogenetic ya. A molecular and a clinical uh, study gitu ya. Ini bab tiganya immunogenetic marker sebagai alat prognosis untuk manajemen berbagai penyakit manusia. Ya. Jadi di sini dilihat ya bahwa sistem imun adalah uh, sisme, apa sistem defense yang kompleks ya yang melibatkan banyak molekul yang gunanya untuk terhadap proteksi ya untuk proteksi terhadap invaders ya. Di sini melibatkan ada sel T regulatory, kemudian ada sitokin ya. Ada beberapa checkpoint juga sebagai inhibitory force ya. Eh, Sehingga yang menjadi marker ya ini tadi ya sel-sel imun yang nanti juga akan menghasilkan sitokin dan juga protein-protein yang lain dikaitkan dengan eh, apa derajat keparahan penyakit ya sebagai indikator of disease severity dan prognosis penyakit ya. Jadi ini mulai dilihat ya seperti misalnya kalau pada tuberkulosis saja ya ada bedanya kan kalau pada orang yang sehat, kalau dibandingkan dengan reaksi imun pada orang yang sudah terinfeksi TB ya, kita sebut sebagai TB laten ya. Nah, dia sudah terinfeksi tapi tidak manifest secara klinis berbeda dengan yang
TB aktif mungkin ya. Jadi gradien atau spektrum penyakitnya itu berbeda yang juga mungkin kenapa berbeda karena dasar respon tubuhnya juga berbeda. Sehingga ini yang kita mau lihat ya terhadap disease progression sampai ke prognostik ya bagaimana prognosis ya pasien TB yang sudah selesai pengobatan kemudian kita lihat yang sudah sembuh gitu ya selesai terapi juga akan menunjukkan kondisi imunogenetik yang berbeda gitu ya dan itu dilihat di sini ya sebagai apa alat prognostik ya untuk melihat untuk manajemen berbagai penyakit pada manusia ya. Itu mungkin ya eh, untuk imunogenetik semoga ada sedikit apa pengetahuan kita ya terkait sistem genetik ya yang terlibat dalam respon imun ya. Apa ada yang mau didiskusikan untuk ini untuk imunogenetik? Kalau nggak ada, nggak apa, kita masih ada satu, bukan satu ya, ada dua ya, dua topik lagi hari ini, yaitu hmm, ini ya, membran reseptor. Ya, kita bicaranya masih sama nih BCR, TCR yang juga dia highly polymorphic ya, juga MHC dan sistem komplement. Ya, jadi masih nyambung sama yang tadi Belum kita ganti dong bahas layarnya. ya, Belum ganti Farah. layarnya. Belum Ya, ganti silakan. layar. Gimana? Layarnya belum berganti dengan yang PPT-nya belum kayak berganti, tadi, Dok. Dok. Oh, belum berganti. Stop share aja Saya, dulu, Dok, baru nanti share ulang. oh ya, oke, saya stop ya. Oke, ini sudah, Sudah, Dokter. sudah ya. Ini adalah reseptor membran dan sistem komplement ya. Kenapa nggak mau slideshow ini? Nah, ini udah besar. Sudah, Dokter. Slide-nya sudah ya. Oke. Jadi kita coba lihat ya, ini adalah B cell receptor dan T cell receptor ya, BCR dan TCR ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bedanya apa BCR sama TCR. Kalau BCR itu di permukaan sel limfosit B, kalau TCR di permukaan sel limfosit T, dan dia kalau pada TCR ini TCR ya, ini adalah antigen binding site. Nah, TCR tidak bisa mengikat antigen bebas, tapi dia apa antigen binding site ini hanya bisa mengikat antigen yang sudah berikatan dengan molekul MHC kelas 2 ya. Nah, sementara BCR atau sel B limfosit ini eh, apa BCR itu adalah merupakan antibodi ya, imunoglobulin yang terikat pada membran sel limfosit B. Ya, jadi makanya kita lihat di bentuknya seperti antibodi karena memang antibodi gitu ya, membran imunoglobulin. Ya, ada heavy chain, ada constant region, ada variable region. Ini adalah tempat site untuk berikatan dengan antigen. Eh, ya, jadi ada huge number ya of different antibodies dan reseptor membran ya untuk melindungi seseorang ya terhadap berbagai jenis infeksi toksik ya, toxic agent atau autolog malignant cell ya. Kenapa? Karena kita punya tadi ya clonal selection antibodies ya karena jumlah antibodi yang bisa dihasilkan itu sangat spesifik ya. Satu antibodi hanya spesifik untuk satu jenis antigen. Dan tadi ya sekali plasma sel itu menghasilkan antibodi tadi jumlahnya bisa sangat banyak ya sehingga sangat eh, potensial ya tubuh kita dalam melindungi kita dari berbagai ini tadi ya infeksi atau toxic agent atau sel-sel maligna. Nah, ini sama ya TCR, nah ini antibodi pada BCR ya. Jadi surface imunoglobulin ini pada sel limfosit B, sedangkan TCR ini pada sel limfosit T.
Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan dari limfosit sendiri, ya, ini kalau kita ulang, ada stem cell, kemudian ada sel B receptor, ada positif negatif selection, ya. Kalau dia positif selection, maka sudah mulai sel B imatur itu sudah mengekspresikan antibodi, ya, walaupun belum aktif, ya. Baru kemudian dibawa ke organ limfatik yang perifer, ya, kemudian disitulah ya terjadi paparan dengan antigen sehingga apa antibodi ini sudah mulai aktif, ya, sudah mulai eh, ter apa ya teraktivasi, ya, sehingga nanti akan mengalami diferensiasi proliferasi menjadi sel plasma yang melepaskan antibodi, ini antibodi bebas, ya, bukan yang terikat, dan juga sel memori. Begitu juga dengan sel T. Sel T, limfosit T ini pembentukannya terjadi di bone marrow, tapi proses maturasinya terjadi di timus, ya. Ada bagian korteks, medula timus, kemudian di organ limfoid primer ini belum terjadi, dia belum matur, ya, atau belum teraktivasi, dan kalau sudah matur maka sel limfosit akan dibawa ke organ limfatik perifer, ya, untuk kemudian menghadapi antigen. Ini sudah mengekspresikan TCR, ya, sudah mengekspresikan TCR, CD4, ya, dan ini adalah CD8, ya, untuk CD8 dan TCR-nya positif. Nah, ini walaupun gambarnya sama, tapi ini bukan antibodi, ya, tapi ini adalah TCR-nya. Dan ini adalah CD4-nya. Ya, ini CD8, ya. Nah, ada ini kalau kita lihat bagaimana organisasi pada saat perbenihan, ya. Ini sel B yang nanti menjadi sel B yang nanti akan mengekspresikan imunoglobulin sebagai BCR. Ini semuanya itu diatur pada region yang variabel, ya, di tingkat gen, ya. Ini terutama pada kromosom nomor 2, 14 dan 22. Ini contohnya pada kromosom nomor 2, ya, 22, ini nomor 14, ya. Jadi kalau tingkat gen itu ada region yang variabel, ada region yang domain, ya, ini yang junctional, ya, di area sambungan gitu, ya. Dan ini yang constant region. Ini kalau kromosom, ya, di tingkat kromosom nomor 2, 14 dan 22, ya, yang mengkode imunoglobulin, BCR dan TCR, ya. Eh, ini juga sama pada kalau sel limfosit T yang mengekspresikan TCR, ini kromosom nomor 7, ya. Eh, jadi pada region yang variabel, yang variabel yang hijau, ya. Kalau yang konstan ini tidak berubah, ya, tidak berubah. Ini yang J ini junctional. Jadi di kromosom inilah nanti ada gen yang nanti mengkode pembentukan reseptor pada permukaan sel limfosit, ya, baik itu yang T dan yang B, ya. Ini arrangementnya, ya, setiap domain ini kalau kita zoom in, ya, ini adalah ada gen yang mengkode region yang konstan di kromosom, ada yang di area junctional, ada ini OD ini diversity, ya, ada sekitar 50, dan ini yang variabel, ya. Di sini yang berbeda-beda, yang tingkat variabilitasnya berbeda, ya. Eh, Nah, pengaturan segmen gen ini dia terjadi pada kromosom yang homolog, ya, pada saat yang sama, ya. Nah, ini eh, susunannya yang benar, tapi kalau eh, apa ada sedikit perubahan saja maka akan menyebabkan apa eh, proteinnya itu tidak terekspresikan, ya, sama hal ini reseptornya, ya, tidak, ini karena adanya allelic exclusion kalau ada perbedaan, ya, dalam urutan, ya, di setiap kromosom ini. Karena di dalam kromosom kan ada alel, ya, alel itu tempat gen, ya, terletak. Kemudian ini, ya, kalau kita melihat variabel segmen variabel, ya, ini dalam hal yang V, ya, diversity dari imunoglobulin dibandingkan dengan TCR, ya. Nah, jadi variabilitasnya itu dihitung dari mana? Dari segmen yang variabel, ya, kemudian segmen D diversity, dan segmen joining, ya. Kalau yang konstan dia tidak ada perubahan, sehingga kalau dilihat, ya, diversity. Jadi kalau kita mengukur peluang, ya, peluang satu jenis antibodi dan peluang satu jenis reseptor T ini kurang lebih 10 pangkat 14, ya, untuk antibodi. Eh,
terbentuk ya segini diverse-nya. Jadi sangat banyak ya, sangat peluang untuk mendapat jenis antigen yang sama itu akan sangat kecil, sangat kecil ya. Karena ini TCR-nya saja variabilitasnya atau diversity-nya itu ada 10 pangkat 18 ya. Sini kalau kita lihat, ini dari mana angka ini adalah dari eh, variabel ya di setiap eh, segmen ya, baik itu di segmen V, D, juga ada di J ya. Dan dilihat lagi dari jumlah pasangan gennya ya. Dan juga ada diversity di tingkat di junctionalnya ya. Jadi kalau dilihat diversity-nya setelah dihitung ini ada sekitar 10 pangkat 14 dan 10 pangkat 18 ya untuk yang TCR. Nah, ini MHC molekul ya, MHC Major Histocompatibility Complex ya, merupakan klaster gen yang terletak pada lengan pendek ya, short arm dari kromosom 6. Jadi untuk MHC ini ada di kromosom 6, di mana MHC ini merupakan diatur ya oleh gen yang highly polymorphic yang mengkode glikoprotein membran. Nah, MHC pada manusia ini juga disebut dengan HLA kompleks ya. Kenapa? Karena dia merupakan antigen pada permukaan leukosit manusia, human leukocyte antigen ya. Di mana MHC atau HLA molekul ini dijumpai di semua, hampir pada semua sel berinti ya. Itu kan pada APC MHC yang kelas 1 ya. Nah, di sini ada dua kategori, ada kelas 1, ada kelas 2. Kalau kelas 1 pada hampir semua sel berinti, kalau kelas 2 pada sel APC ya. Apa fungsi dasar ya dari MHC molecules ya? Yang pertama dia untuk fungsi binding dan fungsi presenting. Binding ini untuk ikatan dengan fragmen peptida ya dari protein yang sifatnya antigenik. Jadi yang ikat itu adalah peptidanya, bukan protein yang sudah kalau protein kan masih makro ya, makromolekul yang kemudian akan didegrade, dipecah menjadi peptida-peptida. Kemudian peran MHC yang kedua adalah untuk present ya, mempersembahkan fragmen peptida ini untuk dikenali oleh sel TCR ya, sel T receptor. Nah, ini antigen processing ya, sudah didegradasi dulu antigennya, proteinnya, kemudian peptidanya itu dipersembahkan ya oleh molekul MHC kelas 2 kepada sel T receptor ya. Hingga sel T akan terstimulus dan kemudian melakukan proliferasi sambil kemudian nanti ada yang berdiferensiasi melepaskan sitokin ya, menjadi sel T efektor untuk memediasi respon imun. Nah, ini tingkat dasarnya ini molekul MHC proteinnya di sini ada sel T reseptor dan ini adalah peptida ya, yang hitam ini adalah peptida yang berikatan dengan di permukaan MHC dan diikat oleh sel TCR ya. Nah, ini juga sudah di mana lokasi MHC kelas 1 pada semua sel berinti, kelas 2 pada APC yaitu fagosit ya, ada makrofag, limfosit B, kemudian dendritik sel ya, sel dendritik. Apa perbedaan fungsional ya antara MHC kelas 1 dan kelas 2? Kalau MHC kelas 1 dia hanya berikatan dengan peptida dari protein sitosolik. Ya. Kemudian dia mengikat peptida secara endogen ya, secara endogen yang disintesis oleh sel. Ya, contohnya apa? Patologis atau protein virus. Nah, dan biasanya MHC kelas 1 ini hanya dikenali oleh sel T CD8 ya, CTL ya. Jadi MHC kelas 1 dia untuk peptida yang disintesis oleh sel infected virus misalnya atau sel infected patogen secara endogen kemudian dipersembahkan dikenali oleh sel CTL ya. Kalau MHC kelas 2 dia berikatan dengan peptida dari fagosom atau endosom. Kenapa? Karena MHC kelas 2 ini kan pada berikatan dengan APC ya. APC itu ada termasuk di dalam APC adalah sel yang mampu melakukan fagositosis. Jadi fagositosis itu berlangsung dari di organ fagosom ya, lisosom ya.
Sehingga peptidanya itu nanti akan dihasilkan dari organel fagosom yang kemudian akan berikatan dengan MHC kelas 2. Di mana MHC kelas 2 ini juga dia berikatan dengan peptida yang eksogen ya dari protein yang sudah difagositosis. Dan hanya dikenali MHC kelas 2 ini oleh T helper ya atau CD4 positive T cell. Ya, ini nanti bedanya di situ. Jadi MHC kelas 1 peptidanya endogen dikenali oleh CTL. MHC kelas 2 berikatan dengan peptida eksogen yang sudah difagositosis dan dikenali oleh T helper cells ya. Apa struktur dari molekul? Bagaimana strukturnya? Ini ada yang kelas 1, ini kelas 2 ya. Ini sel yang berinti ya. Ada 8 sampai 10 asam amino, ada gugus alfa, ada 3 domain ya. Kemudian ada non polimorfik beta 2 mikroglobulin. Sementara yang kelas 2 MHC di sini nah alfa ini adalah eh, rantai yang polimer yang sangat polimorfik. Nah, ya, juga yang kelas 2 ini yang alfa ya. Alfa ini adalah ada alfa dan beta yang keduanya ini kedua domain ini atau kedua chain ini juga punya sifat polimorfik ya. Jadi polimorfik alfa chain dan beta chain. Ya. Nah, ini ringkasannya lagi mungkin bahwa MHC kelas 1 dia menghandle ya antigen peptida yang intrinsik seperti misalnya pada infeksi virus ya, intraseluler ya, kemudian eh, ini nanti ada MHC ya, MHC kelas 1 ya. Nah, ini ekspresi MHC kelas 1 ini antigennya yang warna hijau, ini sel imun ya. Misalnya natural killer cell misalnya atau eh, limfosit ya. Kemudian ini dipersembahkan kepada sel T sitotoksik ya, CTL. Ya. Sehingga ini sifatnya nanti akan dieliminasi. Ini sama ya untuk kelas 1 MHC ada protein virus atau protein antigen yang didigest yang dibawa ke sitosol dan juga ada protein neoplastik. Ini intraseluler ya. Ini di dalam sel. Kemudian nanti peptidanya ini akan diikat oleh sel CD8 ya. Jadi CTL. Ini adalah permukaan dari sel imun. Ini prosesnya itu adalah endogen ya. Antigen endogen. Sementara MHC kelas 2 ini menghandle peptida, antigen peptida yang ekstrinsik ya dan mempersembahkan antigennya itu kepada si sel T helper ya. Ini exogenous antigen, ini contohnya ada bakteri ya, kemudian di fagosit dulu dihancurkan di organel lisosom, kemudian fagosom dan lisosom, kemudian peptidanya diikat oleh MHC kelas 2 dipersembahkan kepada sel T helper ya. Sel T helper nanti akan merangsang juga terjadinya proses fagositosis dan kemudian ini ya menginduce sel B sehingga dan juga sel T ya untuk sel T menjadi sel T efektor dan sel T memori. Nah, ini sama ya, masih sama 5C kelas 2. Nah, ini bedanya apa? Kelas 2 MHC dan kelas 1 ya. Ini peptidanya polimorfik alfa dan beta ya yang keduanya adalah highly polymorphic ya. Kemudian tipenya ini kalau yang kelas 1 semua sel berinti, kalau ini contoh APC ya. Ini respon terhadap sel T CD4, ini sel T CD8. Kalau yang MHC kelas 1 ada sumber proteinnya, kemudian enzim yang berperan ya, contohnya pada enzim lisosom dan endosom eh, dan site di mana peptidanya dihasilkan ya untuk berikatan dengan MHC di tingkat sel ya. Ini Nah, ini kalau yang kelas 2 tadi ya, ini prosesnya fagositosis, ya ada endositosis, kemudian di fagositosis di dalam fagosom lisosom ada enzimnya, kemudian ini MHC yang hijau, ini kemudian diproses untuk dipersembahkan kepada T helper. Sementara kalau yang kelas 1 ini dipersembahkan kepada sel CTL ya, yang mengekspresikan CD8 ya positif. Nah, ini juga sama saya rasa. Nah, kalau tadi ya kita BCR sama TCR.
Ya, kalau ini MHC, MHC itu dia punya gen yang mengkode MHC glikoprotein. Ini merupakan the most ya polymorphic gen ya di genom mamalia dan terletak di kromosom 6 ya. Kalau tadi BCR, kalau tadi TCR di kromosom berapa? 27, 22 ya. Nah, kalau MHC kelas 2 dia lokusnya di ini ada diversity ya. Lokus ya tempat gennya itu kalau yang kelas 1 lokusnya di A, B dan C. Kalau yang kelas 2 itu ada di lokus D ya. Ada yang D-nya itu PQR ya. PQR ya. Nah, alfa ada lebih dari 20 ya, yang mana alfa dan betanya ini dua-duanya polimorfik ya. Sementara kalau yang MHC kelas 1 ini alfanya saja yang polimorfik, di sini punya rantai alfa, sehingga banyak sekali varian DNA ya untuk setiap lokus dan ada ratusan ya variasi antigen dari molekul MHC. Ya, jadi ini ya, jadi MHC kelas 2 di lokus D ya, PQR, kalau MHC kelas 1 di lokus ABC ya pada kromosom nomor 6 ya, kalau untuk MHC. Nah, ini sudah tadi ya bahwa hanya kembar identik saja yang bisa punya molekul MHC yang sama ya. Selain itu tidak. Ini transplant rejection tadi. eh, Oke. Itu untuk BCR ya, TCR dan MHC molekul ya. Bisa difahami ya? Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang bingung? Ada? Dokter Mary? Mary di mana nih? Di stase? Iya, di kulit dokter. Oh, di kulit. Oke. Masih banyak pasien? Enggak dokter. Kalau di kulit berarti PPDS mikro apa ngambil sampel kerokan kulit atau apa gitu nggak? Ya, kerokan kulit, desain, kemudian Hmm. gram, swab, Hmm. di permukaan dokter. Permukaan, Mbak. Ambil sampel terus bawa ke lab gitu ya. Benar dokter. Kita periksa sendiri atau bagaimana? Periksa sendiri dokter, karena ditungguin hasilnya, kecuali kultur. Oh kok kalau kayak pornaan ditungguin juga? Iya dokter, karena kita laporkan ke dokternya. Hmm. Iya. Siang nggak ada pasien? Siang Kulit. satu-satu dokter, cuman tadi udah minta izin untuk ikut Zoom dokter. Oh, oke oke. Di kulit sendiri satu orang. Sendiri dokter. Oh, oke. Kalau dokter Yudi di mana? Hati-hati dok. Oh, THT, sampel Ya, telinga ya. iya dok. Swab nggak? Swab juga. Swab tenggorokan. Iya, Hmm, iya oke. dok. Yang banyak pasien nggak? Siang kadang-kadang ada dok, kadang-kadang nggak ada juga. Hmm. Ini dokter Nurul ya lagi kerja ya kayaknya ya. Nggak apa-apa, nggak usah ngomong. Ya, sudah aseptik. Dokter Vika di mana? Di Biren. Di mata Di dokter mata sekarang. sekarang. Dokter Dokter Nurul Di yang mana? di Nurul yang di biru dokter. Oh, Nurul Biren. Vika di Ya. mana? Di bagian mata dokter stasenya. Oh, di mata. Ya. Banyak sampel dari mata. Ah, ada dokter ada berapa? Ada 4. Ada. Selama stasenya ada 4 dokter pemeriksaan. Berapa lama di mata? 2 minggu dokter. 1 minggu. 2 minggu dokter. Oh, 2 minggu. Berarti gantian nanti. Iya, Gantian sama yang kawan-kawannya yang berempat ya. iya dokter. Ya, oke lah ya. Jadi sambil-sambil ya ini ya. Ada kalau mata ya sampel mata ya. Iya Sekret dokter. atau apa biasanya? Ada yang secret apa? Ada cairan vitreous. Hmm, apa cairan Baru vitreous ya. itu dokter kemarin ambil sampelnya. Oh itu, ya, oke. Sekret untuk kasus apa biasanya? Mukus kornea dokter. Fokus. Ya, ya. Hmm. Ya, itu langsung periksa juga ya berarti ya. Iya dokter. Periksanya dibawa ke lab atau bisa di mata, di poli? Ke lab dokter. Bawa ke lab ya Dan ada tetap ya. permintaan kultur juga dokter. Paling KU Hmm, magram iya, langsung. iya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini sambil-sambil ya. eh apa sambil di stase juga ini juga kita belajar imunologi ya. Tadi kita singgung BCR, TCR dan MHC molekul ya yang tadi menjadi
salah satu penyebab rejeksi dalam proses transplantasi itu karena MHC ya. MHC itu kan adanya di permukaan sel imun kita, permukaan leukosit. Nah, itu yang dianggap sebagai antigen pada saat proses transplantasi dikenali oleh sel imun oleh resipien ya, sel imun resipien sehingga terjadi proses klinisnya itu rejeksi ya. Kenapa bisa ada penolakan? Karena highly polymorphic setiap MHC dari dua orang identik aja yang mirip, tapi selain itu berbeda, sehingga terjadi yang namanya penolakan ya karena pengenalan dari molekul MHC di permukaan leukosit ya dari donor kepada resipien. Ya. Kemudian tadi prinsip BCR itu adalah antibodi permukaan ya, TCR itu hanya bisa mengikat peptida dari APC dan juga limfosit ya, uh, limfosit B ya khususnya ya. Nah itu mungkin nanti bisa diingat sehingga ketika membaca artikel ya bisa semoga masih teringat lah ya. Yang terakhir nih kita mau bahas tentang sistem komplement ya. Nah, apa itu sistem komplement ya? Sistem komplement nanti yang mau kita bahas ketika membahas sistem komplementnya adalah proses aktivasi ya. Bagaimana komplement itu bisa teraktivasi dalam tubuh? Kemudian apa fungsi biologis dari komplement dan bagaimana regulasi ya dari sistem komplement ya dalam tubuh. Ya, apa itu komplement? Nah, belajar imunologi, komplement ini adalah protein ya. Jadi merupakan protein juga yang sifatnya itu nggak tahan terhadap panas. Hmm. Sebentar ya, saya ngecek ini loh, kok ada suara ini. Suara air teman. Ya, jadi komplement adalah protein yang tidak tahan panas ya di dalam serum yang nanti sifatnya itu dia bisa menyebabkan sel itu rusak atau disebut sebagai sitolisis ya. Nah, sistem komplement terdiri dari 30 protein serum yang khusus dan punya peran yang penting dalam sistem imunitas ya. Komplement adalah nih ya tadi ya protein yang larut ya ada yang juga berikatan dengan karbohidrat sehingga disebut glikoprotein. Komplement ini disintesis ya banyak di sel hati, hepatosit dan juga beberapa sel yang lain seperti monosit, ada makrofag, ada sel epitel di sistem gastrointestinal dan genitourinaria. Nah, di mana komplement ini adalah protein tadi yang menyusun 5% dari globulin serum. Dan yang perlu kita ketahui, komplement ini di dalam darah dia dalam sirkulasi dalam bentuk inaktif ya atau kita sebut sebagai proenzim atau zimogen. Ya. Nah, ketika gugus proteolitiknya itu diaktifkan, maka fragmen inhibitory dan site expose-nya itu menjadi aktif ya, menjadi aktif. Jadi makanya tadi salah satunya kita akan membahas bagaimana komplement ini bisa aktif ya, karena dia sebenarnya dalam sirkulasi kita itu dalam kondisi proenzim atau zimogen atau dia tidak aktif kalau tidak ada stimulasi ya. Nah, ini tadi sifatnya komplement, jadi berbeda dengan antibodi ya. Kalau antibodi dia stabil ya terhadap pemanasan. Kalau dipanaskan protein, antibodi kan juga protein, tapi stabil terhadap panas. Tapi kalau komplement dia labil ya. Nah, ini terjadi ketika Jules Bordet ini menginokulasi bakteri dalam serum yang di dalamnya ada antibodi antibakteri ya, ada antibodinya. Nah, ketika dipanaskan aglutinasi, sementara pada suhu ruangan ya terus ditingkatkan selnya lisis ya. Baru diketahui bahwa ada komponen lain ya selain antibodi di dalam darah yaitu ada komplement. Bagaimana kita mengenali komplement ya? Komplement ini biasanya dituliskan dalam huruf numeral ya, angka ya. Dalam angka atau simbol huruf atau nama trivia. Nah, contohnya kalau angka C1 sampai C9. Jadi C ini adalah komplement ya. Komplement 1 sampai 9 atau dalam bentuk huruf. Nah, misalnya faktor D. Faktor D ini adalah komplement sebenarnya ya. Atau nama trivia. Nama trivia itu seperti ini, HRF atau homolog restriction factor. Ini sebenarnya menunjukkan ini adalah
komplement ya. Jadi ketiga ini semuanya adalah komplement, hanya ditunjukkan oleh angka, oleh eh, apa simbol huruf dan nama trivia ya. Nanti ada peptida fragmen yang dibuat ya, ada C3A gini ya. Nah, A ini maksudnya menunjukkan bahwa fragmennya itu ukurannya lebih kecil ya dibandingkan dengan C3 yang B. C3B ini maksudnya komponen komplement nomor 3 ini punya fragmen yang lebih besar dibandingkan dengan yang A ya. Sementara kalau ada komplement yang dituliskan dengan ada bar ya, ada garis di atasnya ini disebut ini artinya dia komplement ini punya kemampuan atau aktivitas enzimatik ya. Jadi kompleks ini punya juga bisa berperan sebagai enzim ya, sebagai katalisator reaksi. Nah, lalu bagaimana komplement itu bisa aktif ya? Ada tahap awal, tapi kemudian akhirannya itu di C5 ya. Bisa muncul lewat 3 jalur, ada jalur klasik, alternatif, dan jalur lektin. Di mana dari ketiga jalur ini, jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur lektin, ini nanti final step-nya itu akan terbentuk MAC ya, membran attack complex ya. Nah, ini hanya awalnya bagi aktivasi komplemennya dengan jalur klasik, alternatif, dan lektin. Tapi akhirannya itu akan terbentuk MAC, ya, atau membran attack complex. Nah, ini kita lihat ya bahwa proses aktivasi komplement ini bisa lewat jalur klasik, jalur lektin, atau jalur alternatif. Nah, apa bedanya? Ya, kita lihat ya bahwa kalau jalur klasik ini nanti klasik ya. Jadi eh, diawali dengan adanya antibodi yang mengikat antigen spesifik. Nah, kalau di dalam darah ada antibodi berikatan dengan antigen spesifik, nah maka eh, komplement ini akan aktif ya. Kalau tadi dia proaktif atau tidak aktif ya, zimogen ya, belum tidak aktif, maka kalau ada antibodi yang berkaitan dengan antigen maka dia akan aktif ya lewat jalur klasik. Nah, kalau jalur lektin ya, komplement aktif ketika berikatan ya dengan protein yang juga mengikat antigen ya. Nah, jadi kalau jalur klasik tadi melibatkan antibodi. Kalau jalur lektin dan jalur alternatif ini tidak melibatkan antibodi ya. Alternatif juga sama karena adanya patogen ini menginduce aktivasi dari komplement. Apa efek ketika terjadi proses aktivasi komplement? Yang pertama akan terjadi clearance ya dari sel yang sudah mengalami apoptosis. Nah, kemudian terbentuk MAC ya, kemudian terjadi proses opsonisasi, fagositosis ya. Ada respon inflamasi dan ada pembersihan dari kompleks imun ya. Nah, ini efek ya yang terjadi kalau komplement sudah aktif. Nah, ini kita lihat ya jalur klasik ini ada hubungan dengan antibodi ya. Jadi ada antigen berikatan dengan antibodi. Sementara pada jalur lektin ini diawali dengan adanya lektin yang berikatan dengan mikroba ya, dengan patogen yang kemudian nanti mengaktifkan C1 ya. Ini jalur-jalurnya sampai kemudian ada kalau jalur alternatif ini ada mikroba yang berikatan yang menyebabkan komplement menjadi aktif ya, komplement 3. Sehingga nanti ujung-ujungnya adalah terbentuk C komplement 5B 6 7 8 9 yang kita kenal sebagai kompleks MAC atau membran attack complex ya. Nah, ini kita lihat jalur klasik dulu. Proses aktivasi komplement yang pertama jalur klasik dia merupakan jalur yang antibody dependent ya, wajib harus ada antibodi karena kalau tidak komplement tidak akan aktif ya. Jadi diaktifkan dengan adanya kompleks antigen antibodi ya, umumnya IgM dan IgG ya. Nah, biasanya pada tahap awal akan melibatkan komplement 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini kalau jalur klasik. Nah, ini kalau mau dirunut ya secara detail bagaimana kalau ada antibodi ini menyebabkan komplement 1 ya. Ini ada yang R, ada yang S ya. Ingat kalau ada bar di atas berarti dia punya aktivitas enzim ya, komplementnya dia menjadi aktif ya, kemudian mengikat C2 ya, nanti C2-nya pecah jadi C2A dan C2B ya. Nah,
Ada C2A tadi kemari dia bergabung, C2B terpisah. Sampai kemudian nanti di akhir ya, terbentuk MAC ya. Nah, itu secara umum ya jalur klasik dari mulai ada antigen antibodi, komplemennya menjadi aktif sampai kemudian terbentuk MAC. Kalau jalur alternatif berbeda dengan jalur klasik tadi, kalau klasik dia antibody dependent ya. Tapi kalau alternatif ini independen, dia tidak butuh adanya antibody dan pada tahap awal ini melibatkan C3, faktor B, faktor D dan proper D. Ya, biasanya jalur alternatif ini diinisiasi oleh adanya eh, permukaan adanya bertemu ya adanya bakteri gram positif dan gram negatif ya yang kemudian mengaktifkan ya komplement lewat jalur alternatif ya. Kalau kita lihat contohnya nih di jalur alternatif ya ini adalah bakteri ya. Bakteri atau permukaan activating surface ya dari sel jamur ya. Adanya ini ya kita tahu kalau bakteri itu kan di permukaannya ada sesuatu yang ada protein yang kemudian dikenali oleh tubuh kita sebagai apa patogen ya. Kita sebut sebagai PAMP ya. Pato pattern patogen associated membrane ya. Jadi itu yang dikenali oleh juga komplement sehingga kemudian dia aktif ya. Nah, ini beberapa patogen yang dikenali oleh tubuh sehingga sehingga komplement menjadi aktif ya. Salah satunya ketika ada bakteri gram negatif, ada LPS ya dari bakteri gram negatif, kemudian beberapa strain dari gram positif ya asam tekoat ya dari dinding selnya bakteri gram positif, juga ada fungi ya dan juga sel jamur, virus ya, sel tumor, parasit dan sebagainya. Nah, ini jalur alternatif ya diawali dengan komplement 3 ya. Kalau tadi jalur klasik ada lewat komplement 1 sampai kemudian nanti ini pada jalur alternatif melibatkan faktor B, faktor D ya ada properdin sampai kemudian terbentuk MAC. Nah, yang ketiga ini jalur lektin. Sama dia antibody independen, tidak butuh antibody ya, namun prosesnya itu mirip seperti jalur klasik. Bagaimana aktivasinya? Komplement akan aktif lewat jalur lektin kalau dia berikatan ya, kalau ada antigen yang berikatan dengan MBL ya atau lektin ya. Lektin di permukaan sel imun ya. Ini kita lihat jalurnya ini adalah MBL reseptor pada sel imun mengikat sel bakteri ya, sel patogen. Sehingga ikatan ini menyebabkan komplement menjadi aktif ya. C3 pecah menjadi C3B dan C3A ya. Nah, jadi kalau bisa dipecah, ini adalah jalur klasik. Di sini melibatkan komplement 1, sementara jalur alternatif ini melibatkan komplement 3, ada faktor B, faktor D ya. Kalau yang jalur lektin ini melibatkan C4 ya, sampai nanti ini ada major amplification step sampai terbentuk membran attack complex ya. Ketiga jalur ini sama-sama nanti akan membentuk membran attack complex ya, yang terdiri dari C6, C7, C8, dan C9. Apa itu membran attack complex ya? Dari tadi saya ulang-ulang. Jadi salah satu eh, fungsi ya atau peran dari komplement ini dalam sistem imun adalah dia menyebabkan sel itu lisis. Bagaimana komplement menyebabkan sel lisis? Tadi aktivasi komplement menyebabkan terbentuk MAC. Benar ya? Kalau komplement sudah aktif maka hasil akhirnya akan terbentuk MAC ya, di mana MAC ini terdiri dari komplement B, komplement 6, 7, 8 dan 9 ya. Nah, MAC ini nanti akan membentuk pores ya, membentuk lubang di permukaan membran sel sehingga kalau lubang itu sudah terbentuk maka ion dan molekul-molekul kecil akan keluar ya secara bebas ya melalui lubang tadi sehingga tekanan osmotik dari sel itu akan berubah dan menyebabkan sel akan mati ya, lisis dari sel. Nah, jadi komplement itu bekerja ya di permukaan sel patogen dia akan membentuk pores ya, membentuk lubang. MAC ini seperti ini kita lihat ya, ini adalah satu dari komplement 9. Jadi ini ada poli 9 ya, poli komplement 9. Jadi terbentuk lubang-lubang seperti ini sehingga tekanan osmotik berubah dan menyebabkan lisis dari sel ya.
Nah, ini dia kalau kita lihat ya, ini C5B, C6, C7 ya, bentuk kompleks ketiganya tambah C8, kemudian ini C9 ya. C9 ini ada banyak ya, sehingga terbentuklah MAC. Inilah kompleks inilah ya, membran attack kompleks inilah nanti yang kita lihat sebagai pores ya. Kalau tadi dari ini ya, gambaran mikroskop elektron ya. Jadi ini kerja si komplement ya. Nah, kita lihat apa saja fungsi biologis dari kalau komplement itu sudah aktif. Jadi secara umum ada 4. Yang pertama, dia menyebabkan lisis dari sel. Jadi komplement menyebabkan target sel ini lisis ya dan menyebabkan kematian karena tadi terbentuk MAC dengan adanya komplement. Kemudian komplement juga berperan dalam proses opsonisasi. Nah, ini opsonisasi adalah dia proses yang membantu berlangsungnya ya proses fagositosis. Nah, ini opsonisasi. Kemudian komplement juga menyebabkan ya, menjadi sebagai mediator ya dalam respon inflamasi. Ya. Kemudian yang keempat, komplement berperan dalam pembersihan ya kompleks imun ya. Yang dimaksud dengan kompleks imun itu adalah kompleks antigen dan antibodi ya. Ada antigen antibodi berikat itu kita sebut sebagai kompleks imun. Nah, ini MAC kita lihat ya bagaimana MAC menyebabkan lisis dari sel ya. Kalau ini Nah, ini adalah sel bakteri yang hidup ya, sel bentuk basil ya, basil bakteri yang masih hidup. Nah, ini kemudian terbentuk pores ya di permukaannya sehingga kita lihat nih ada beberapa bagian atau cairan ya atau ion dari intrasel keluar. Nah, sehingga menyebabkan sel basil ini killed ya, mati ya. Nah, karena terbentuk tadi MAC di permukaan sel yang ditarget ya. Nah, jadi sementara beberapa bakteri juga melakukan evasion ya, melakukan mekanisme menyelamatkan diri ya, evade mechanism supaya bisa terhindar dari kerusakan yang dibuat oleh komplement dengan pembentukan MAC tadi ya, dengan berbagai cara nih adik-adik bisa lihat ada membentuk rantai polisakarida yang panjang, kemudian membentuk enzim elastase, membentuk membran protein luar ya dan sebagainya. Ini semua adalah mekanisme bakteri untuk menyelamatkan diri ya dari media damage yang dibuat oleh komplement. Peran yang kedua adalah sebagai mediator inflamasi. Nah, di sini ada bagian yang terpecah ya dari komplement ini seperti C3A, C5A ini dapat menyebabkan kontraksi sel otot polos dan meningkatkan permeabilitas vaskuler ya. Sini kita lihat komponen C5A, C5A ini nanti akan C5 terpecah ya menjadi C5A dan C5B. C5B akan berikatan di sini membentuk kompleks dengan C6, C7, C8 nanti membentuk MAC ini poli C9 ya. Sementara C5A ini akan menyebabkan ya perangsangan stimulus terhadap permeabilitas dinding pembuluh darah ya sehingga terjadi dan dia berperan sebagai mediator inflamasi ya di sini ya C5A. Nah, jadi yang berperan sebagai anafilatoxis yang bekerja pada pembuluh darah meningkatkan permeabilitas vaskuler ini C3A, C4A dan C5A ya, komplement 3, 4 dan 5 ya, bagian yang fragmen yang kecil ya. Karena A ya. Yang berikutnya komplement menyebabkan membantu proses opsonisasi ya. Opsonisasi tahu ya. Jadi kalau ini adalah makrofag ya, makrofag itu dia bisa melakukan fagositosis ya terhadap sel bakteri misalnya dimakan gitu ya. Nah, dengan adanya opsonin, opsonin itu zat yang punya efek opsonisasi ya, dia proses fagositosis akan berlangsung lebih cepat gitu ya. Jadi kalau diibaratkan itu kalau kita makan ayam goreng ya, maka gigitan ayam goreng kalau tanpa sambal mungkin 1/8 gitu yang tergigit atau 1/4, 1/4 besar ya. Nah, tapi kalau ketika sudah kita tambahkan opsonin, nah misalnya kita pakaikan sambal ya di permukaan ayam goreng yang mungkin gigitan kita
terhadap ayam goreng ini jadi lebih besar gitu ya, bisa setengahnya habis dengan adanya sambal di permukaannya. Jadi sambal itu sebagai opsonin yang membantu proses fagositosis ya. Jadi komplement juga dia berperan sebagai opsonin ya dalam proses fagositosis yang membantu berlangsungnya ya fagositosis. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana ini yang hijau ini bakteri, ini adalah imunoglobulin. Nah, kita tahu bahwa kalau ada kompleks antibodi dengan antigen, ini akan menyebabkan komplement menjadi aktif ya. Lewat jalur apa? Ada yang masih ingat? Kalau ada antibodi, ada antigen. Ya, ini bakteri antigen. Jalur klasik ya. Nah, lewat jalur klasik menyebabkan antigen ini aktif, komplement aktif, sehingga ini ada komplement 3B di sini dia mengikat antigen. Nah, kemudian dia berikatan dengan reseptornya di permukaan fagosit CR1 ya. Dan ini kita lihat ya sudah berikatan nih C3B tadi ini dengan komplement reseptor 1 ya. Nah, ini ikatan antibodinya dengan reseptor ya, reseptornya FC di sini. Sehingga ini ikatannya menjadi lebih kuat dan membantu ya proses fagositosis. Jadi bakteri ini akan mudah dimasukkan kemudian ke dalam organel fagosom, lisosom ya, dalam proses fagositosis. Jadi inilah peran dari komplement 3B sebagai opsonin ya. Kemudian peran yang lain dari komplement sistem ini adalah dalam clearing ya, pembersihan kompleks imun. Apa yang dimaksud dengan kompleks imun? Kompleks imun adalah ikatan antara antigen dan antibodi ya di dalam darah. Kita lihat ya, kompleks imun ini harus dikeluarkan ya, tidak boleh ada itu dalam darah dan jumlahnya itu tidak boleh eh, terlalu banyak karena nanti harus diangkat ya ke organ mana? Organ spleen ya, liver dan spleen ya untuk eliminasi dikeluarkan. Nah, ini contoh kompleks imun ya, ada antigen, ada antibodi yang larut ya. Nah, adanya ikatan antigen antibodi ini nanti akan mengaktifkan komplement ya dengan jalur klasik ya, lewat jalur klasik. Nah, ini komplement menjadi aktif, di sini komplement 3. Kemudian komplement 3 ini akan berikatan dengan reseptornya di CR1. Nah, jadi reseptor komplement itu ada salah satunya pada permukaan eritrosit. Nah, di sini eritrosit akan mengikat komplement yang juga berikatan dengan kompleks imun. Sehingga kita tahu eritrosit dia akan mengalir dalam pembuluh darah membawa sebagai media transportasi ya. Ya akan membawa kompleks imun ini ke dalam liver dan spleen untuk kemudian dimusnahkan ya. Ini difagositosis kompleks imunnya. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa penyakit ya yang muncul karena adanya kompleks imun ya. Seperti apa? Ada yang masih ingat? Kalau dia nimbunnya kompleks imunnya menimbun di ginjal misalnya di area nefron, maka muncul nefritis ya. Atau beberapa penyakit autoimun mungkinnya kita kenal itu penyebabnya adalah karena penumpukan kompleks imun di jaringan tertentu ya. Nah, jadi di sini salah satu peranan dari komplement dia punya reseptor di permukaan eritrosit dan membawa ya kompleks imun ini ke dalam organ ginjal dan liver dan spleen untuk dibuang ya kompleks imun ini. Nah, ini summary-nya, ringkasan dari efek biologis ya, ada menyebabkan lisis dari sel, membantu proses opsonisasi ya, netralisasi virus dan juga clearance ya terhadap kompleks imun. Di sini dibantu dengan adanya komplement 3B ya. Oke. Nah, ini reseptor dari komplement nih seperti tadi CR1 ya, ada di eritrosit ya. Ligannya itu komplement 3B dan 4B. Eh, Ini tempatnya dan reseptor-reseptor yang lain ada CR2, CR3, CR4, CR5 ya. Sedikit lagi terkait regulasi ya bahwa komplement ini sendiri juga sebenarnya mampu ya menyerang sel host ya sel kita. Namun komplement itu secara spontan dia akan melakukan proses inaktivasi ya kalau dia tidak distabilkan dengan komponen yang lain sehingga regulasi ini sangat penting ya. Makanya ini ada C3 konvertase ya. C3 konvertase ini harus ya diatur ya apa keberadaannya sehingga
protein, dia perlu protein regulator ya. Nah, di sini kita lihat ya beberapa protein yang mengatur sistem komplement. Salah satunya C1 inhibitor. Ya, C1 inhibitor ini dilarut, dia bekerja pada jalur klasik ya. Nah, di mana dia bekerja untuk sebagai inhibitor dari enzim serin protease ya dalam hal ketika mengaktifkan komplement dari jalur yang klasik ya. Ini regulasinya yang lain ya, ada yang sebelum bertemu dengan enzim konvertase, ada yang setelah, juga bagaimana regulasinya pada saat sudah terbentuk MAC ya. Nah, defisiensi komplement. Bagaimana kalau seorang mengalami defisiensi komplement? Nah, di sini juga ada defisiensi komplement pada jalur klasik itu di beberapa literatur menyebutkan ada penyakit kompleks imun ya, seperti autoimun ya, ada SLE ya, sistemik lupus erythematosus, glomerulonefritis dan juga vaskulitis. Ini karena adanya apa? Increase in immune complex disease ya. Kemudian kalau defisiensi dari faktor D dan faktor properdin ini berkaitan dengan infeksi Neisseria ya, tapi tidak ada bukan dengan penyakit kompleks imun. Jadi terhadap penyakit infeksi juga ya. Sementara mayoritas pasien yang punya mengalami ya defisiensi pada komplement 3 biasanya mengalami infeksi bakteri yang recurrent ya, yang recurrent. Yang lainnya ada ini hereditary angioedem ya. Angioedem salah satunya karena defisiensi pada C1 inhibitor yang merupakan kondisi dominan ya, autosom dominan ya. Frekuensinya 1:1000 ya dari penyakit ya. Jadi ini juga salah satu, ini kan C1 inhibitor yang membantu regulasi ya dari aktivasi dan regulasi dari komplement ya. Oke, itu untuk sistem komplement. Nah, ini ada sedikit kuis, mungkin ada yang sudah note-note atau kalau nggak apa-apa. Nah, ini kita lihat ya. Nah, sambil berlatih, ini ada reseptor pada permukaan sel eritrosit ya, tempat berikatan dengan C3b untuk eliminasi kompleks imun. Ada yang ingat tadi di gambar? Apa reseptornya? Saya tampilkan lagi gambarnya. Reseptor komplement, dok. Yang mana? Reseptor komplement. Ya, reseptor komplemennya namanya apa? CR1. CR? Bukan. Ini. Ini komplemennya. C3b. Ya, komplemennya C3b. Reseptornya yang mana? CR1. CR1 ya. CR1 ya, reseptornya CR1. Jadi jawabannya CR1. Reseptor pada permukaan sel eritrosit ya, tempat berikatan dengan komplement 3b untuk eliminasi kompleks imun ya, CR1. Komplement yang membantu proses opsonisasi. C3b dan C4b. Ya, benar ya. C3b dan C4b. Ini gambarnya tadi. Proses opsonisasi ya. C3b dan C4b ini yang ditampilkan C3. Oh ya ini dia. C3b dan C4b punya aktivitas sebagai opsonin ya. Opsonisasi. Opsonisasi udah tahu ya. Ya, ibaratnya ayam goreng tadi. Kemudian komplement yang merangsang degranulasi dari sel mas. Punya sifat anafilatoksin. Yang mana? C3a, C4a, dan C5a. Iya, benar ya. Komplement 3A, 4A, dan 5A. Dia sebagai mediator inflamasi ya. Kita lihat gambarnya tadi. Sebagai mediator inflamasi. Ini dia ya. Nah, jadi C3A, C5A sebagai anafilatoksin. Mereka akan bekerja menginduce ya kontraksi dari sel otot polos dan meningkatkan permeabilitas vaskuler ya. Dia sebagai anafilatoksin meningkatkan vascular permeability ya. Kemudian jalur aktivasi komplement yang dimulai dengan adanya ikatan antigen antibodi jalur apa? Klasik. Klasik ya. Jadi antibody dependent jalur klasik. Kemudian komplement yang punya fungsi sebagai perforin. Perforin ini pores ya. Membentuk
lubang. Komplement berapa? Mungkin tadi saya nggak eksplisit ya menyebutkan ya, tapi mungkin kita lihat gambar ini ya tadi ya. Nah, terbentuk MAC ya, lubang ini tadi karena ada C9. C9 ya. Nah, sementara kalau MAC-nya sendiri, dia merupakan kompleks dari komplement 5B, 6, 7, 8, 6, 7, dan 8, 9. 9 ya. Tapi yang punya kemampuan membentuk seperti pores atau lubang itu komplement yang 9. Jadi dia nggak satu dibutuhkan tapi banyak sampai terbentuk lubang begini ya. Pores. Kemudian komplement protein labil panas di dalam serum yang dapat menyebabkan sitolisis. Ini definisi dari apa? Komplement. Komplement ya di slide pertama tadi ya, bahwa ini komplement beda sama antibodi. Kalau komplement dia tidak tahan panas, kemudian dia bekerja dengan membentuk pores ya atau MAC sehingga menyebabkan sel itu rusak atau lisis. Yang ketujuh, protein yang menghambat kerja enzim serin protease sehingga komplement C1 tidak bisa berikatan dengan antigen. C1 C1 inhibitor. inhibitor. Ya, ini tadi di ini ya, di tabel regulator komplement tadi. Kemudian nomor 8 yang membentuk MAC apa aja? Yang mana? C5, B6, B5, B6, 7, 7, 8, 8, Iya. 9. Nah, komplement 5B, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian komplement yang merupakan jalur awal dari alternatif. Komponen awal dari jalur alternatif. Masih ingat? Saya buka ya. Jalur alternatif. Nah, tadi kan ada 3 jalur ya. Jalur faktor D, faktor D, dan proper. proper date ya. Jadi ini jalur alternatif diawali dengan ada ya komplement 3 teraktivasi ya karena ada bakteri ya, kemudian ada faktor B, ada faktor D ya, dan juga proper D ini dalam proses terbentuknya. Kemudian, bentar ya. Halo Kak Rin, sebentar ya. Kuliah bentar ya, tarik kami telepon ya. Bentar ya. Ah, ah, ah. Kemudian, hmm, ini komplement yang merupakan komponen awal jalur alternatif udah ya. Jalur aktivasi komplement yang melibatkan protein B dan D tanpa antibodi, sebaliknya ya, adalah jalur alternatif ya. Yang tadi, ini kebalikannya berarti. Jalur aktivasi komplement yang melibatkan protein B, D, dan properdin ya. Jadi ini yang terakhir nih mungkin sebagai latihan aja untuk melihat ya. Apa bahwa tadi di komplement kita belajar apa itu komplement, bedanya apa sama antibodi, kemudian bagaimana dia bekerja, bagaimana dalam darah dia sebenarnya tidak aktif ya, tapi ketika sudah diaktifkan bisa diaktifkan dengan apa? Dengan adanya antibodi antigen ya, adanya apa? Adanya apa reseptor lektin yang berikatan dengan antigen atau adanya patogen itu sendiri ya, maka komplement juga akan ikut aktif ya. Kalau komplement sudah aktif, maka nanti akan menyebabkan ya clearance dari sel, terbentuk MAC, ada peran opsonisasi di sana, kemudian sebagai dia juga sebagai mediator inflamasi dan membantu clearance dari kompleks imun ya. Jadi ini sebenarnya ringkasan untuk sistem komplement ya, bagaimana dia teraktivasi dan apa saja jalurnya, apa itu MAC dan bagaimana komplement bekerja ya. Baik, sepertinya itu dulu ya untuk hari ini. Tadi topik kita di awal tentang imunogenetik ditambah dengan ini ya tentang pembaran reseptor, ada B cell receptor, T cell receptor, MHC dan sistem komplement ya. Tadi MHC ada 2, ada kelas 1 dan kelas 2 ya. Kelas 1 itu untuk endogen endogen patogen. MHC kelas 1 nanti ikatannya dengan CTL ya. Sel T yang sitotoksik. Sementara MHC kelas 2 dia untuk patogen yang eksogen dan kemudian dikenali oleh sel T yang T helper ya, yang mengekspresikan CD4.
kesimpulannya itu kurang lebih sebagai konsep dasar saja. Mungkin nanti ketika memahami yang lain ya di kasus-kasus atau membaca jurnal, jadi sudah tahu ini terkait MHC dan juga komplement juga TCR, BCR ya. Eh, Semoga ini ya sudah ada bayangan dan bermanfaat ya kuliahnya hari ini di tengah apa siang-siang begini ya. Semoga bisa ada beberapa lah yang bisa difahami dengan baik. Apa ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi untuk imunologi sementara sudah habis ya, Dokter Desi. Satu topik lagi ya, Ya, imunodefisiensi. Itu satu lagi di dok. akhir. Di akhir. Mungkin untuk pekan depan boleh coba dihubungi dosen yang lain dulu. Dokter Desi, mungkin nanti kalau memang ada yang berhalangan, boleh hubungi aja mungkin kalau memang bisa saya masuk untuk mata kuliah ini. Ya, satu topik lagi karena kan banyak lagi. Sejauh ini Dok. udah banyak yang kuliah untuk imunologi sendiri. Sama Dokter Winda udah? Belum dok, masih Hmm. cuma dokter. Oke. Ya, nggak apa-apa. Satu-satu kan. Karena ada beberapa nanti kalau udah selesai saya bisa diisi sama yang lain jadwalnya. Dokter Desi ada yang mau ditanyakan? Lagi ngelihat Belum dok. jadwal kayaknya ya. Ya, Dokter Cutvika kayak mana? Ini semester berapa sekarang? 5 ya? 4 Oh, dok. Oh, 4. Oh ya, 4. Proposalnya gimana? Aman? Belum mulai dok. Oh, belum mulai. Nggak sempat ya kayaknya ya. Ini Karena banyak ada stase tugas ya. banyak dok. kali tugas dok. Betul, betul. Banyak kali tugas ya. Kayak mana tuh? Banyak kali dok bertimpa-timpa. Bertimpa-timpa. Ini tugasnya dari stase, dari ini atau dari kuliah? Stase dok. Mungkin juga. Kuliah juga sih, Stase tapi ya. lebih ke stase ya. Berarti jadi pengalaman nanti untuk Dokter Desi dan kawan-kawan. Mungkin kalau Desi kan masih di ini kan, masih di lab aja kan? Di KPRA aja ya KPA kemarin ya. dok. KPRA. Tapi kan gantian. Kalau udah maksudnya yang bisa dicicil dicicil di awal ya. Kemarin kayak semester lalu Dr. Vika udah bisa Mbak menyiapkan nulis-nulis proposal kan udah ada bayangan kan? Tapi belum Terus ada pun dok. oh belum ya? Belum ada pembimbing mereka dokter. Ini Oh. dokter kebetulan dengan yang kemarin ke Pekanbaru terus Hmm, akreditasi. akreditasi. Ini kali tugasnya ya. Jadi Banyak udah kali dok bercampur-campur ya. bertimpa-timpa Fase. dok. Makanya nggak sempat pegang. Hmm. Jadi memang harus satu-satu kan? Ya. Ya, nggak apa-apa lah. Pelan-pelan insya Allah satu-satu kita siapkan kan? Bismillah. Saya juga banyak kali nih entah apa-apa udah nggak tahu lagi, udah nggak terlis lagi. Oh ya Allah, ada azan Harus ya. dok ya. Ya, oke mungkin udah azan nih kita tutup dulu ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga tidak mengurangi apa pemahaman kita ya, adik-adik juga dalam mata kuliah ini ya karena via Zoom. Tapi insya Allah di tengah kesibukan semoga ada yang bisa diingat. Apalagi ini direcord ya sama Dr. Farah ya. Saya nggak yakin didengar lagi nanti ini. Insya Tapi Allah nggak apa-apa didengar lah. lagi dok. Yang jadi 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 file sendiri aja ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Saya izin live dulu ya. Sudah masuk waktu asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.